Shalom, Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, baik yang hadir di gedung gereja secara onsite pada saat ini maupun secara online di rumah masing-masing. Kita kembali lagi dalam persekutuan Philadelphia dan secara istimewa saat ini kita boleh merayakan Natal bersama lansia GKI Marta Direja pada hari ini 15 Desember 2021 bersama dengan Bapak Pendeta Stefanus Lim sebagai pembawa firman dan saya sebagai pemimpin pujian. Puji Tuhan, mari Opa Oma, kita akan merayakan Natal bersama-sama. Kita akan angkat suatu pujian. Selamat datang, Yesus Tuhanku. Kerajaan sorga yang mulia, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan menaikkan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bertemu, untuk kami boleh bersekutu bersama dalam persekutuan Philadelphia. Dan secara khusus dan istimewa saat ini Tuhan, kami akan merayakan hari kelahiran-Mu, hari Natal. Kami bersyukur karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini, memberikan keselamatan bagi diri kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persekutuan Natal Philadelphia saat ini ke dalam tangan kuasa dan pimpinan-Mu. Tuhan akan memberkati kami semua, Tuhan akan memberkati Bapak Pendeta Stefanus Lim yang akan membawakan firman pada saat ini, dan Tuhan akan memberkati kami semua. Pimpinlah acara kami saat ini dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Opa Oma yang terkasih. Kita saat ini boleh kembali merayakan Natal bersama-sama dalam persekutuan Philadelphia. Kita akan kembali bersukacita bersama, kita akan menyanyikan Dari Pulau dan Benua.
Puji Tuhan, gloria, muliakan Tuhan. Opa Oma yang terkasih, kita bersyukur Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Mari kita ucapkan selamat hari Natal kepada Opa Oma, kawan di sekitar Bapak Ibu Saudara, Opa Oma. Selamat Natal, dan juga yang di rumah, selamat Natal kepada keluarga. Puji Tuhan. Mari kita akan terus bergembira bersama. Kita akan pujikan pujian Feliz Navidad. Mari Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kita menyiapkan hati kita untuk menyambut pelayanan firman Tuhan. Kita doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberi kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu bersama dengan para warga usia lanjut di dalam perhimpunan kami melalui persekutuan Philadelphia saat ini. Kami mau
mengerti apa yang menjadi berita Natal bagi hidup kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu, perlengkapilah hamba-Mu, boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Hamba mendoakan setiap warga usia lanjut yang datang di dalam gedung gereja ini, maupun yang mengikuti siaran online dari rumah masing-masing. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menopang, dan Engkau yang menaruhkan firman-Mu. Kami bersepakat menyambut pelayanan firman Tuhan hari ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibu bapak yang terkasih, hari ini kita boleh merayakan Natal dengan sebuah tema yang sangat menarik tentang kesederhanaan kandang domba. Nah, saya mau mengajak ibu bapak yang mengikuti dari gedung gereja maupun dari rumah untuk membaca firman Tuhan bareng-bareng dengan saya ya. Ayo kita baca dan kita ucapkan Lukas 2 ayat 6 dan 7. Bagian yang pertama itu dulu. Ya, yuk kita baca firman Tuhan sama-sama demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Bagian yang kedua, saya mau mengajak ibu bapak baik dari gedung gereja maupun dari rumah membaca Alkitab dari Lukas 2 ayat 11 dan 12 yang menjadi kabar dari malaikat untuk para gembala domba saat itu. Ayo kita bareng-bareng membaca mengucapkan firman Tuhan demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Ibu bapak yang terkasih, dalam sukacita Natal hari ini kita mau diajak merenungkan tema tentang kesederhanaan kandang domba. Ibu bapak yang terkasih, dari mana kita tahu kalau kandang domba itu sungguh sederhana? Dan mungkin kita mau bertanya-tanya, katanya Kristus itu adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya. Namun pertanyaannya, kalau Kristus Tuhan, kok lahirnya di dalam kandang domba? Atau mungkin pertanyaan yang kedua muncul, Kristus Tuhan, kok selimutnya kain lampin? Bahkan muncul pertanyaan yang ketiga, Kristus Tuhan, kok dibaringkannya di ranjang itu justru palungan yang menjadi tempat pakan ternak? Ibu bapak yang terkasih, pasti kita bertanya-tanya pada saat merayakan Natal seperti ini. Sungguhkah kesaksian Alkitab menceritakan demikian? Ayo kita bareng-bareng membaca sekali lagi dari Lukas 2 ayat 6 dan 7 ya. Kita ucapkan sama-sama demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ibu bapak yang terkasih, sama-sama kita tahu bagaimana Yusuf dan Maria saat itu, kalau mereka menempuh perjalanan untuk pulang ke negeri asalnya, itu karena ada perintah dari Kaisar Agustus untuk mengikuti tahap cacah jiwa, sensus penduduk. Jadi Maria yang sudah dalam keadaan hamil tua
harus menempuh perjalanan untuk bisa sampai di tempat asal mereka. Tapi ternyata karena saat itu semua penduduk melakukan proses pendataan, maka Alkitab katakan suasana tempat-tempat di rumah penginapan sudah full. Padahal Alkitab katakan justru saat di tempat itulah tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, untuk melahirkan. Sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Alkitab katakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maka penginjil Lukas mencatat dengan detail bagaimana malam hari itu Maria mesti melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Di mana? Diberitakan di dalam kandang domba. Bagaimana cara melindungi bayi yang masih kecil mungil ini? Yang mereka punya cuman kain lampin, itu dipakai untuk membungkus. Dan di mana bayi ini mesti ditaruh di dalam palungan. Karena betul Alkitab katakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apakah berita ini hanya peristiwa yang dicatat oleh penginjil Lukas atas peristiwa yang dialami oleh Yusuf dan Maria begitu mereka tiba di kota Bethlehem? Ternyata tidak. Penginjil Lukas juga mencatat kabar dari malaikat untuk para gembala domba yang sedang menggembalakan domba di daerah Bethlehem Efrata. Apa kabar dari malaikat untuk para gembala domba? Keterangannya sama persis. Ayo kita baca Lukas 2 ayat 11 dan 12 bersama-sama ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kabar berita dari malaikat ternyata sama persis dengan peristiwa yang dialami oleh Maria dan Yusuf di dalam kandang domba itu. Dan justru peristiwa inilah yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala domba yang saat itu tergerak hati untuk segera menuju ke dalam kandang domba tadi. Pertanyaan kita, kalau Natal mula-mula dirayakan dalam suasana yang begitu sederhana, maka apa makna Natal dalam kesederhanaan hidup ini? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, yang pertama, saya mau mengajak ibu bapak bersama-sama membayangkan pekerjaan para gembala. Mereka adalah para gembala domba yang kerjanya itu menjadi pekerja-pekerja yang sangat sederhana. Di saat semua orang tinggal di dalam rumah, mereka harus tetap ada di daerah padang rumput untuk menjagai kawanan domba-domba yang mesti digembalakannya. Para gembala domba itu kaum pekerja dengan tugas-tugas yang sungguh penuh tantangan. Bagaimana kalau domba-domba itu harus dibawa untuk terus digembalakan dari tempat satu ke tempat yang lain. Mereka harus berhadapan dengan situasi-situasi outdoor, di luar rumah, bahkan termasuk pada malam hari. Tetapi lihatlah, justru kepada para gembala, orang-orang yang sangat sederhana, ternyata kabar Natal pertama kali disampaikan bagi mereka, puji Tuhan. Hal yang kedua, ternyata kita perlu belajar tentang teladan kesederhanaan dari peristiwa Natal di kandang domba.
Allah yang kita kenal adalah Allah yang mau hidup di dalam kesederhanaan. Allah yang mau lahir datang ke dunia menjadi manusia, betul-betul lahir di tempat yang sangat sederhana di dalam kandang domba. Jadi, kalau hari ini kita merayakan Natal lansia di tengah suasana masa pandemi dan PPKM, maka kalaupun acara Natal ini kita rayakan dalam suasana sederhana, kita bisa sungguh memaknainya, kita sungguh bisa mengerti dan memahaminya. Betapa indahnya kalau Natal itu dirayakan secara sederhana. Benarkah di tengah kesederhanaan itu ada mujizat Tuhan? Saya tertarik untuk memberitakan sebuah kisah kesaksian yang dicatat tentang sebuah kisah keluarga perantau. Siapa yang merantau saat itu? Diceritakan adalah seorang suami bersama dengan istrinya yang baru saja memiliki bayi perempuan. Karena tuntutan keadaan ekonomi yang sangat berat dan sulit, keluarga kecil ini memutuskan untuk merantau di kota besar. Seorang suami ditemani seorang istrinya dan seorang bayi perempuannya. Ternyata hidup di dalam kota besar itu tidak mudah. Bagaimana keluarga kecil ini harus melanjutkan kehidupan tanpa memiliki pekerjaan yang jelas. Maka setelah beberapa hari ada di dalam kota itu, sang suami berpamitan untuk cari pekerjaan. Dia tinggalkan istri dan bayi perempuannya. Tapi ternyata godaan di kota besar itu juga sangat berat. Suami yang perginya pamit cari kerja, ternyata malah tidak kembali lagi. Mungkin suaminya terpikat dengan perempuan di kota besar. Mungkin suami ini kemudian tidak mau kembali lagi melihat penderitaan istri dan anaknya. Jadi, bagaimana nasib istri dan bayinya saat itu? Kondisi istri dan bayinya hidup terlunta-lunta. Karena sang istri berpikir, bagaimana kalau aku tetap di tempat seperti ini, di pinggir jalan, hidup menggelandang, mau makan apa? Maka sang istri mengambil keputusan, aku bagaimanapun beratnya harus cari kerja demi bayiku ini. Aku akan berangkat kerja pagi, nanti pulang sore. Pokoknya bayi ini boleh aku tinggal di tempat yang aku pergunakan untuk berteduh di pinggir jalan seperti ini. Namun, bagaimana kisahnya? Ternyata kehidupan wanita yang meninggalkan bayinya untuk bekerja diperhatikan oleh seorang pengamen di kota besar itu. Dan ternyata pengamen ini punya niat jahat. Bayi yang masih kecil saat ditinggal pergi oleh ibunya, cepat-cepat diculik oleh pengamen tadi. Lalu bayi ini ditawarkan untuk dijual kepada keluarga-keluarga yang belum punya anak. Bagaimana nasib bayi perempuan ini? Ternyata bayi perempuan ini akhirnya dibeli oleh pasangan yang kaya raya yang belum punya anak. Bayi ini setelah dibeli dari sang pengamen tadi, diberi nama Serafona. Dan Serafona tumbuh di tengah kebahagiaan keluarga pasangan suami istri yang kaya raya. Serafona berkecukupan bahkan berkelimpahan. Pendidikannya pun dibiayai sampai bisa kuliah, lulus, bahkan kemudian
Serafona yang cantik ini akhirnya menikah dengan seorang dokter. Suaminya bernama Dokter Giraldo. Apa yang terjadi dengan Serafona dan Dokter Giraldo ketika mereka telah menikah? Mereka bahagia sekali. Tapi suatu hari Tuhan izinkan Serafona menemukan sebuah foto dari lemari tempat menyimpan barang-barangnya. Foto apakah itu? Dia temukan foto yang sangat menggugah rasa penasaran hatinya. Kok aku melihat ada foto seorang bayi digendong oleh orang tua. Ini foto siapa ya? Serafona mencoba melihat foto itu lebih jelas lagi. Loh, kok bagian anting yang dipakai bayi itu sama dengan anting kepunyaanku ya? Dia perhatikan wajah orang tua yang sangat hidup menderita di pinggir jalan di foto itu. Segera Serafona memberitahu kepada suaminya, aku yakin, aku pasti bahwa foto ini adalah aku pada masa kecil. Maka ia segera memberitahu kepada Giraldo suaminya, Giraldo, aku adalah anak pengemis. Aku bingung, masih adakah ibuku tinggal di pinggir jalan di sana? Coba kita lihat ini di kota kita itu masuk di wilayah mana dengan kondisi foto seperti ini. Sekarang sudah terpisah 25 tahun. Masih mungkinkah aku bertemu dengan ibuku? Giraldo bersama dengan keluarganya berusaha mencari tahu ini foto di sekitar daerah mana. Dan Serafona sebagai seorang anak Tuhan, dia terus berdoa. Pagi, siang, sore Serafona berdoa, Tuhan, izinkan aku untuk meminta satu permohonan terbesar di dalam hidupku. Tuhan, pertemukan aku dengan ibuku Tuhan. Aku kepengin ketemu Tuhan. Itu yang didoakan pagi, siang, sore, dan malam. Ibu bapak, saudaraku. Sementara keluarga Dokter Giraldo terus mencari informasi tentang pengemis yang ada di pinggir jalan, ibu ini ada di mana. Serafona akhirnya memberanikan diri untuk menaikkan doa yang pertama. Ini doanya. Tuhan, beri aku waktu 1 tahun ya Tuhan. Pertemukan aku dengan ibuku. Tolong dikasih waktu 1 tahun. Supaya aku dapat melayani ibuku. Aku bersedia melakukan apapun Tuhan. Aku minta waktu 1 tahun, kepingin menyenangkan hati ibuku Tuhan. Tapi ternyata usaha yang dilakukan oleh keluarga Dokter Giraldo belum menunjukkan tanda-tanda apapun. Padahal waktu terus berjalan. Serafona terpikir, jangan-jangan doaku ini keliru meminta. Coba aku ganti dengan permohonan doa yang kedua. Tuhan, berikan aku waktu 1 bulan saja Tuhan. Aku kepingin masih bisa bersama dengan mamahku. Perjuangan keluarga Dokter Giraldo belum membuahkan hasil apapun. Serafona berpikir lagi, kenapa kok doaku belum dijawab Tuhan? Ya ubah, sekarang doanya jadi dalam bentuk doa yang ketiga. Tuhan, kalau
1 bulan itu dianggap terlalu banyak. Cukup berikan kami waktu seminggu Tuhan, untuk bisa bertemu dan saling memanjakan. Aku kepengen seminggu saja Tuhan bertemu dan memanjakan mamahku. Usaha pencarian dari keluarga Dr. Kiraldo masih juga belum membuahkan hasil. Sehingga Serafona memikirkan, apakah doaku harus aku ganti Tuhan? Kemudian muncullah doa yang keempat. Serafona berdoa begini, Tuhan, kalau begitu berikan aku waktu sehari saja. 1 hari saja. Supaya aku dapat mendekap mamahku. Dan aku bisa memberitahu mama bahwa selama 25 tahun ini hidupku amat bahagia. Jadi mama masih bisa bahagia saat terakhir hidupnya. Apa yang terjadi, saudaraku terkasih? Menarik. Pada saat Serafona memikirkan apakah doaku perlu aku ganti lagi. Dia berpikir, bagaimana kalau aku berdoanya minta biar dikabulkan Tuhan. Sekarang doanya aku ganti. Tuhan, berilah aku waktu 1 jam saja bersama mamahku. Begitu selesai berdoa ini, tiba-tiba dapat kabar dari keluarga Dr. Kiraldo bahwa seorang ibu pengemis tunawisma yang di pinggir jalan sudah berhasil ditemukan dalam keadaan sudah tua sekali dan ia dalam keadaan lemah tubuhnya. Serafona segera berlari untuk menjumpai keadaan sang mama. Betulkah ini mamaku? Kembali doanya diulang, Tuhan, beri aku waktu 1 jam saja Tuhan bersama mamahku. Tampak sang mamah tangannya itu masih terkepal erat. Serafona mencoba untuk membuka genggaman tangan mamahnya. Puji Tuhan, tampak 1 anting yang sudah menghitam sama dengan anting yang 1 ini yang aku bawa. Beliau adalah mamahku. Aku boleh mengatakan, Mama, ini anakmu Mama. Hidupnya bahagia. Aku kepengen kalau memang Tuhan beri kesempatan, ayo Mama hiduplah bersama denganku. Namun ternyata keadaan mamahnya Serafona ini sudah semakin lemah. Sebelum ia menghembuskan nafas yang terakhir, ia menatap wajah puterinya, tersenyum bahagia. Seolah sang ibu mau mengatakan, aku bangga melihat anakku saat ini. Serafona memeluk mamahnya. Mama, ini aku anakmu. Aku sangat mengasihimu Mama. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kabar kesederhanaan kandang domba ternyata juga dinikmati di dalam kesederhanaan kehidupan keluarga ibu yang ditinggal suaminya, yang harus membesarkan anaknya dan justru kehilangan anak perempuan satu-satunya. Tapi kesederhanaan ini berakhir dengan sebuah kegembiraan. Ada semangat, ada sukacita, ada kebahagiaan ketika segala-galanya menjadi happy ending. Saya rindu untuk ibu bapak yang merayakan Natal saat ini, boleh melihat kalaupun Natal di tahun ini harus kami rayakan dengan cara sederhana. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup mengubah keadaan hidup ini
menjadi penuh arti. Natal kali ini menjadi Natal yang penuh berkat. Seperti malam Natal di kota Bethlehem, di kandang domba itu. Ajari aku menghayati Natal tahun ini dengan hati yang penuh syukur selalu Tuhan. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan sebuah lagu Malam Sunyi Senyap. Kita nyanyikan bersama. Ibu bapak saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat lahir di Bethlehem. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Through the night, all the night, coming great voice from heaven by angel, all angels bringing best news to them. For Jesus the Savior was born in Bethlehem. For Jesus the Savior lying in Bethlehem. Berdoalah, saudaraku. Dalam kesederhanaan hidup, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, di tengah-tengah kesederhanaan hidup, ketika diterapkan PPKM di tengah negeri bangsa ini, jangan pernah engkau berkecil hati. Natal yang begitu sederhana di kandang domba di Bethlehem adalah bukti betapa berartinya berkat Natal itu bagi kita orang berdosa. Tuhan Yesus mau datang untuk ada di tengah-tengah dunia ini, menemani siapapun yang sungguh memerlukan pertolongannya. Di dalam kesederhanaan hidup sekalipun, kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Maukah di saat kita merayakan Natal kali ini, kita mendoakan keluarga kita yang sedang berjuang, yang sedang di tengah kesulitan, yang sedang mencari kesembuhan, yang sedang terus menanti pertolongan Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Kesederhanaan kandang domba menjadi bukti bahwa Tuhan mau hadir di tengah kesederhanaan hidup siapapun. Tuhan sanggup memberkati dan menjadi berkat yang luar biasa di hari Natal ini. Kalau ini keyakinan iman kita, biarlah kita sepenuh hati boleh bersama-sama kembali menyanyikan lagu ini. Malam sunyi senyap,
bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat lahir di Betlehem. Yesus Juru Selamat lahir di Betlehem. All the night, coming great voice from heaven by angel, all angels bringing best news to them. For Jesus the Savior was born in Bethlehem. For Jesus the Savior lying in Bethlehem. Mari kita minta doa berkat di hari Natal ini. Tuhan Yesus yang rela lahir di kandang domba yang sederhana, hamba mendoakan semua anak-Mu yang mengikuti acara ini. Biar kami menemukan berkat sukacita Natal di dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak bisa merayakan Natal seperti waktu-waktu yang dulu, namun justru kami mau mengalami kesederhanaan Natal mula-mula bagi hidup setiap anak-Mu. Terima kasih untuk berita Natal dan kegembiraan Natal bagi kami. Hamba mendoakan semua anak-Mu yang mengikuti acara ini diberkati Tuhan. Kami menemukan sukacita Natal, semangat Natal untuk melanjutkan hidup kami berjalan bersama dengan-Mu. Berkati setiap warga usia lanjut yang mengikuti acara ini Tuhan. Kami mendapatkan berkat kekuatan, pengharapan, dan kesehatan yang dipulihkan Tuhan tiap waktu. Terima kasih. Kami menyambut Natal di tahun ini dengan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang rela lahir ke dunia, menjadi manusia. Di dalam kesederhanaan kandang domba, kami mau bertemu dengan-Mu Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus Lim yang telah menyampaikan firman pada saat ini. Opa Oma yang terkasih, walaupun saat ini kita merayakan Natal dalam kesederhanaan, di masa pandemi, di masa PPKM, namun sukacita Natal tetap harus ada di dalam hati kita. Amin. Karena Tuhan Yesus lahir, datang, dan menjadi juru selamat bagi kita semua. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia datang untuk kami, Dia juru selamat kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas
Dalam sukacita Natal ini akan diisi oleh persembahan pujian duet oleh Bapak Samuel Wiratno dan Ibu Asmo Biaringsi yang bisa Opa Oma saksikan dalam link tayangan yang akan dibagikan melalui grup WA. Terima kasih. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, kami saat ini ingin berdoa secara khusus untuk pemerintah negeri dan bangsa kami. Tuhan terus memberikan pertolongan supaya melalui pemerintah negeri bangsa kami dapat menghadapi masa-masa pandemi virus COVID-19 ini, dan kami dapat mengalami kemenangan dengan berkat Natal dari-Mu. Kami dukung dalam doa untuk pelaksanaan vaksinasi akan terus semakin meluas, dan pada saatnya begitu banyak seisi negeri bangsa kami mendapatkan kekuatan melalui vaksinasi yang Tuhan berkati. Kami dukung dalam doa Tuhan bagi para warga usia lanjut. Di tengah kelemahan tubuh kami, Tuhan tambahkan iman yang terus semakin kuat. Kami doakan keluarga kami, anak, menantu, cucu, buyut kami di kota manapun, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Kami dukung dalam doa Tuhan, supaya melalui persekutuan warga usia lanjut di gereja-Mu, kami punya semangat, kami punya kekuatan, kami dapat saling menghibur seorang kepada yang lain. Kami hari ini berdoa secara khusus, mendoakan untuk persiapan acara Natal dan Tahun Baru di tengah gereja-Mu. Diberkati Tuhan semua persiapannya. Terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami mendoakan sekali lagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan berkenan untuk memberikan pertolongan, semangat, kekuatan, bahkan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Jagai kami semua melanjutkan hidup di tengah masa pandemi ini dengan perlindungan berkat kesehatan dari Tuhan selalu. Kami menyerahkan masa kehidupan kami di tangan Tuhan yang baik. Hari-hari yang kami jalani, kami semakin dekat dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami satu padukan doa permohonan, doa syafaat kami. Diberkati Tuhan tiap-tiap waktu. Haleluya. Amin. Opa Oma yang terkasih, mari kita akan siarkan kabar kesederhanaan Natal kemanapun juga. Mari kita akan pujikan Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau kepala menjaga gembanya, terpancar
Puji Tuhan, Opa Oma yang terkasih, perayaan Natal Philadelphia warga usia lanjut pada saat ini telah selesai dilaksanakan. Dan untuk selanjutnya, untuk acara arisan, ulang tahun, dan pengumuman akan dikirimkan melalui grup WA Komisi Usia Lanjut. Terima kasih, selamat Natal Opa Oma, Tuhan Yesus memberkati.